Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama min sya'airil Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kemudian muncul dalam benak kita adalah, kenapa kita harus berbahagia, begitu bersuka cita, bahkan bergembira dengan kedatangan Ramadan ini? Kita menemukan sejumlah alasan, diantaranya adalah bahwasanya dengan Ramadan kita mendapatkan peluang emas untuk meningkatkan status ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu takwa adalah standar utama dalam menilai kedudukan seseorang secara duniawi maupun ukhrawi di dalam Islam. Kita tahu bagaimana Rasulullah menegaskan tentang takwa ini, dan Allah bahkan menyatakan inna akramakum 'indallahi atqakum, sungguh kemuliaan kalian tergantung pada ketakwaan kalian. Begitu pula peluang untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala begitu sangat nyata, karena ini adalah bulan unggulan, induknya seluruh bulan di dalam Islam. Kita lihat misalnya bagaimana realitas ini sebagaimana sebuah riwayat an Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah menginformasikan anna rajulaini min Baliin, bahwa ada dua orang dari suku Bali. Ini disebutkan suku Bali ini daerah Kuwait ya. Baghdad, qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kedua orang ini datang sengaja menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana islamuhuma jami'an, dan mereka berdua menyatakan keislamannya kepada Rasulullah secara bersamaan. Fa kana ahaduhuma ashaddu ijtihadan minal akhar. Namun dalam kehidupan keislaman mereka ada salah seorang yang jauh lebih semangat. Fagazal mujtahidu minhuma, sehingga bahkan sampai-sampai dia ikut berjihad. Fastushhida, akhirnya dia mendapatkan syahid. Thumma makathal akharu ba'dahu sana thumma tuwfi. Lalu ada temannya yang tidak terlalu semangat itu meninggal pula, namun jaraknya ada 1 tahun. Qala Talhah melanjutkan informasinya. Fara'aitu fil manami, lalu saya melihat di dalam mimpiku, baina ana inda babil jannah, saya melihat diriku seolah-olah sedang berada di pintu surga, id ana bihima, ternyata saya ketemu dengan mereka berdua. Fa kharaja kharijun minal jannah, lalu dari pintu surga ada yang keluar. Fa adzina lilladzi tuwfiyal akhiru minhuma, lalu dia mengizinkan dan mengawal orang yang meninggal paling belakangan tadi. Thumma kharaj, lalu orang itu keluar lagi. Fa'adzina lilladzi istushhid, lalu dia memanggil dan mengizinkan menemani masuk yang meninggal setahun sebelumnya dalam kondisi syahid. Thumma raja'a ilayya, lalu balik lagi orang itu keluar dari pintu surga, lalu menemui saya. Faqala, dia bilang, irji, wahai Thalhah, pulanglah, fa innaka lam ya'ni laka ba'du, sungguh belum saatnya engkau masuk surga. Fa asbaha Thalhah yuhadditsu bihin nas, maka di pagi hari Thalhah menceritakan mimpinya ini kepada sekitarnya. Fa ajibu lidzalik, lalu mereka kagum sekaligus kaget. Yakni kenapa bisa justru yang syahid itu belakangan, sementara yang biasa-biasa saja justru diminta masuk surga lebih duluan. Fabalaga dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya informasi ini sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa haddatsuhul hadits. Kemudian mereka menceritakan mimpi tersebut. Faqala min ayyi dzalika ta'jabun. Kenapa atau bagian mananya kalian merasa bingung gitu? Faqalu ya Rasulullah, lalu mereka menyampaikan, wahai Rasulullah, hadza kana ashaddar rajulain ijtihada. Bukannya yang syahid itu adalah hal jauh lebih semangat, belum lagi dia syahid. Thumma istushhida wa dakhala hadza al-akhirul jannah qablahu. Namun kenapa justru yang masuk duluan ke surga adalah
yang lain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Alaisa kad makatha hadza ba'dahu sana?" Bukankah temannya ini mendapatkan peluang 1 tahun tambahan? Qalu bala. Lalu mereka menyatakan, ya tentu dan pasti ya Rasulullah. Qala wa adraka ramadhana fasamahu. Dia juga mendapatkan 1 bulan Ramadan yang dia maksimalkan dengan puasa. Wa shalla kadza wa kadza min sajda fis sana. Dan dia pun juga mendapatkan tambahan kesempatan untuk sujud, ruku selama setahun belum yang lainnya. Qalu bala, betul ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Fama bainahuma," hanya dengan perbedaan kesempatan selama 1 tahun antara yang pertama syahid, namun justru posisi dan kondisi mereka di surga ab'ada mimma bainas sama'i wal ard, bisa antara perbedaannya antara langit dan bumi. Ternyata yang syahid ya kemudian kalah lebih antara langit dan bumi dengan yang biasa-biasa saja, namun mendapatkan kesempatan untuk mengokohkan istiqamahnya hanya beda 1 tahun. Inilah kenapa pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pantas untuk bergembira dan berbahagia karena mendapatkan Ramadan adalah merupakan peluang emas untuk mengasah ketakwaan sekaligus menegaskan peluang kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu alasan kedua, bahwasanya Ramadan menjadi bulan yang begitu maksimal dalam rangka menghapus dosa-dosa dan kesalahan manusia. Ada sebuah riwayat dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, as-salawatul khamsu, sungguh salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ah, demikian pula salat Jumat dengan Jumat berikutnya, wa ramadanun ila ramadan, dan bulan Ramadan tahun lalu dan Ramadan tahun ini, mukaffiratun ma bainahunna, senantiasa akan menutupi dan menghapus dosa-dosa yang terjadi di antara masing-masing rentang ibadah, walaupun dengan syarat idza tunibatil kabair, selama seseorang menghindari dosa-dosa besar. Ya, bahwasanya sholat 5 waktu kita, misalnya sholat subuh kita, ketika kemudian ada dosa yang terjadi sehingga waktu duhur, maka duhur akan menghapus dosa-dosa tersebut. Lalu kemudian di waktu asar, dosa-dosa yang terjadi dan masih tersisa akan terhapus oleh waktu asar, dan seterusnya tiap hari dengan 5 siklus sholat 5 waktu kita, sampai Rasulullah menyatakan, laukana bi babi ahadikum nahrun, jika seandainya di depan rumah kalian ada sungai yang tasilu minhu khamsa marrat fil yaum, lalu dia sholat atau kemudian mandi selama 5 kali sehari, ayabqa fi badanihi apakah masih mungkin ada najis noda di dalam badannya? Ya, begitu perumpamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat 5 waktu ini. Dan juga demikian seperti kita lihat di hadis ini, bahwasanya jika dalam siklus harian masih akan ada akumulasi dosa yang tersisa, akan ada waktu Jumat, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu akan kemudian mendapatkan penghapusan dosa. Lalu maka akumulasi pekanan itu ada lagi kemudian Ramadan yang akan menghapus, selama dalam keterangan hadis ini kita menjauhi yang namanya dosa-dosa besar. Belum lagi kita melihat bahwa Ramadan adalah musim kebaikan. Ini pula alasan kita bergembira, disebutkan dalam riwayat Ahmad bahwa tuftahu fiha abwabul jannah, bahwasanya pintu sorga senantiasa dibuka, wa tughlaqu fiha abwabun nar, pintu neraka senantiasa ditutup, wa tusaffadu fihi syayatin, bahkan setan-setan dibelenggu, wa yunadi fihi munadin, bahkan ada yang senantiasa mengumumkan kulla lail, setiap malam, ya baghil khairi halumma, wahai para pecinta kebaikan, semangat, dan kemudian terus ya semangat, wa ya baghiy syarri aqsir, wahai kalian pelaku dosa, tahan, jangan lakukan dosa,
hatta yalqadi Ramadan, sampai Ramadan ini bulannya berlalu. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan Ramadan tahun ini kita senantiasa mendapatkan semangat, mendapatkan nilai ketakwaan, dan mendapatkan ampunan serta peluang masuk surga. Wallahu yatawalla salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.